Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakiatul Maufiro dengan NIM 44014199028 akan melaksanakan praktikum bab respirasi. Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah untuk membuktikan bahwa respirasi menghasilkan karbon dioksida. Sebelum saya melakukan praktikum untuk membuktikan bahwa respirasi menghasilkan karbon dioksida, terlebih dahulu saya buat larutan kapur encer. Caranya, 3 sendok makan penuh kapur sirih atau injet dicampurkan dengan 300 cc air, kemudian diaduk perlahan hingga rata. Selanjutnya dibiarkan mengendap. Setelah mengendap, larutan yang jernih dipisahkan dalam wadah yang berbeda. Larutan yang jernih ini ditetapkan sebagai air kapur stok. Selanjutnya menyiapkan 100 cc air kapur stok untuk selanjutnya dicampurkan dengan air sampai volumenya menjadi 1 liter. Jadilah air kapur encer. Selanjutnya, ini adalah alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum untuk membuktikan bahwa respirasi menghasilkan karbon dioksida. Pertama adalah larutan air kapur, kemudian wadah A, B, dan C. Wadah A berisi air, kemudian sari kunyit dan pipet, sedotan, plastik dan karet untuk menutupi wadah C nantinya. Dan gelas ukur. Selanjutnya, menuangkan air kapur ke wadah B dan wadah C. Kemudian menambahkan 4 tetes sari kunyit ke masing-masing wadah A, B, dan C. Selanjutnya, wadah C ditutup dengan menggunakan plastik dan diikat dengan karet. Selanjutnya, wadah C, air dalam wadah C diberikan perlakuan dengan ditiup menggunakan sedotan selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit selanjutnya diamati perubahan yang terjadi pada cairan di ketiga wadah A, B, dan C.
Pada praktikum ini digunakan air kapur sebagai indikator yang mengindikasikan adanya karbon dioksida di dalam air. Nah, pemilihan ini disebabkan karena indikator yang paling mudah didapatkan dan murah untuk mengindikasikan adanya karbon dioksida adalah air kapur. Sedangkan sari kunyit digunakan sebagai indikator alami, indikator basa. Nah, ketika wadah A yang berisi air biasa ditetesi dengan sari kunyit, tidak terjadi perubahan warna. Warnanya tetap kuning terang. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa air tersebut netral. Sedangkan pada wadah B dan wadah C, ketika ditetesi dengan sari kunyit, terjadi perubahan dari kuning cerah menjadi warna orange. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa larutan tersebut bersifat basa. Kapur yang dilarutkan dengan air menghasilkan larutan kapur dengan reaksi kalsium oksida atau kapur dilarutkan dengan air menghasilkan kalsium hidroksida atau larutan kapur atau kapur hidrasi. Nah, pada saat udara hasil pernafasan atau hembusan nafas dialirkan ke air kapur menggunakan sedotan selama 10 menit pada wadah C, larutan yang semula jernih berubah menjadi keruh. Terjadinya perubahan menjadi keruh ini karena terjadi reaksi antara kalsium hidroksida atau larutan kapur bereaksi dengan karbon dioksida atau hasil hembusan nafas. Nah, menghasilkan kalsium karbonat dan air. Nah, kalsium karbonat ini yang mengakibatkan terjadinya perubahan dari larutan yang jernih menjadi keruh. Nah, terbentuknya kalsium karbonat atau CaCO3 ini menyebabkan larutan kapur yang jernih menjadi keruh. Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa respirasi menghasilkan karbon dioksida. Hal ini dibuktikan dengan air kapur yang mengalami perubahan warna setelah direaksikan dengan hembusan nafas. Air kapur mengikat karbon dioksida sehingga dihasilkan CaCO3 yang menyebabkan perubahan menjadi keruh.